ada travel gede banget yang punya armada banyak, sopirnya juga ada 4.000 zaman itu. Terus nyamperin saya ownernya. Terus dia bilang, Ustaz, kita butuh 500 mil ya. Terus saya bilang begini, zaman itu tuh saya 2010-an, 2011, 2012. Ustaz, kita butuh 500 miliar buat sehat. Terus saya bilang begini, kalau cuma 500 miliar mah nggak usah yang gede-gede yang turun. Maksudnya Ustadz gimana? Yang turun ini untuk beli 500 miliar itu urusan Bapak supaya sehat, bayar utang dan segala macam, itu cukup anak-anak bayi aja sama balita. Anak bayi sama balita. Bingung tuh Pak Andi. Anak bayi dan balita. Ngerti saham juga kagak Ustadz dia. Emang juga kagak, tapi dia punya anting, Bos. Anak kecil perempuan pasti punya anting. Terus lo kaliin se-Indonesia. Anak perempuan baik se-Indonesia. Anak balita perempuan se-Indonesia. Berapa tuh orang? Copotin antingnya, kebeli tuh 500 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang cukup miris, tapi sebenarnya sudah saya tayangkan di video shoot ya. Jadi ini bercerita tentang saham dan perilaku Yusuf Mansur. Nah, memang beberapa sebuah perusahaan ya itu mengelola bagian-bagian kecil yang menurut saya ya kurang baik gitu ya. Nah, cuma ini lebih parah daripada itu. Artinya lebih gila sih pemikirannya. Nah, yang saya mau katakan ini adalah salah satunya ini dia berbicara tentang mau membeli MU gitu ya, dengan embel-embel ya kepentingan masyarakat karena masyarakat ini banyak, atau misalkan di MU ini terutama ini katanya Yusuf Mansur ini lebih tertarik pada dia memimpin suatu pergerakan ya, artinya pergerakan ekonomi. Nah, dia bilang bahwasanya itu kan followernya banyak gitu ya, kalau misalkan beli itu kan gampang MU gitu, ibaratnya seperti itu. Tapi di belakangnya itu dia mau menyebutkan bahwasanya ya nanti diganti Manchester United. Nah, ini kan kelihatan sekali ya. Nah, terus dia bilang bahwasanya di sana ada saham terpimpin, itu intinya adalah dia mau mengelola saham tersebut. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena memang kalau misalkan itu bukan saham terpimpin, misalkan itu pribadi-pribadi itu masuk ke manajer investasi, ke pihak lain ya, pihak lain yang memimpin gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan masuk ke saham terpimpin, biasanya ya pasti Yusuf Mansur nanti kan pada konsultasi ke Yusuf Mansur ya pasti akan dialihkan ke Pattern Asset Management yang sudah bangkrut itu. Karena video ini sebenarnya tentang Mansur Muloki ya. Nah, terus selanjutnya ada obrolan tentang dia menghitung-hitung cara berinvestasi dengan uang kecil kayak gitu ya. Nah, kenapa ini beresiko? Nah, gini teman-teman, semakin uang itu kecil, yang jumlahnya dalam tanda kutip itu ya, misalkan Anda membeli sebuah air mineral itu seharga 5.000, artinya Anda mampu untuk membeli air mineral itu seharga 5.000 selama setiap hari ya, maka dalam waktu sekian bulan ya itu cukup banyak nilainya. Tapi kalau misalkan Anda menaruh sesuatu yang nilainya kecil di bawah 5.000 atau misalkan 2.000 atau 500 perak, maka ketika terjadi kesalahan, misalkan Anda ke salah satu mart gitu ya, atau Indo atau Alfa, terus Anda ditarik sesuatu yang terpaksa dan kadang nggak bisa ada solusinya, adalah soal kembalian. Misalkan ada kembalian 150 perak, 190 perak, itu mereka nggak punya kembalian, misalkan seperti itu. Biasanya disarankan untuk sedekah, semacam itu, dan itu nggak akan kerasa. Tapi karena jumlahnya banyak, itu setahun bisa miliaran. Nah, begitu sama ketika Yusuf Mansur memperlakukan sifat perilaku manusia yang tidak peduli dengan barang kecil. Ketika Yusuf Mansur menyarankan Rp9.000 sebulan itu untuk kepada sekian juta orang,
Dan pasti 9.000 rupiah itu nggak akan ditagih ke Yusuf Mansur. Jadi Yusuf Mansur tahu persis yang namanya resiko investasi kecil-kecilan itu. Resikonya lebih kecil gitu ya, karena orang nggak mungkin lah nuntut Yusuf Mansur ke pengadilan. Apalagi ini kasus perdata dengan nilai yang sangat kecil ya. Ya menurut saya ini dia udah tahu paham soal masalah ini ya. Nah yang menarik nih teman-teman, ini soal bicara travel. Sebenarnya saya udah bahas travel ini di beberapa waktu yang lalu ya, beberapa video yang lalu, dan itu diucapkan sih masalah travelnya, travel dari mana. Nah tapi saya nggak ngebahas video travel itu, nanti saya bahas lagi di video selanjutnya untuk urusan travelnya ya. Dan saya perlu mengatakan ini cukup miris ya, karena ketika Yusuf Mansur berbicara tentang travel atau perusahaan di sini transportasi ya, kalau nggak salah ini yang dimaksud Yusuf Mansur yang ada di Bandung. Dan ini memang punya masalah keuangan dan saya tahu persis karena sebelah kantor saya. Tapi saya nggak mau ngebahas itu dulu, saya nggak akan ngebahas tentang bagaimana Yusuf Mansur menyarankan orang ini atau ownernya ini ketika ownernya ini mengalami kesulitan. Artinya ketika orang ini mengalami kesulitan keuangan, harus memenuhi kewajiban dia atas keuangan dia, walaupun perusahaannya besar ya, tapi yang disarankan Yusuf Mansur adalah itu gampang. Yang penting adalah dalam tanda kutip adalah uang itu bisa diperoleh dengan cara mengumpulkan uang dari anting-anting anak-anak atau bayi-bayi tersebut. Nah, perilaku kapitalismenya orang itu nggak seperti itu gitu ya, lebih humanis lagi, walaupun ya kapitalisme ini nggak sehumanis yang kita pikirkan, walaupun misalkan kapitalisme memonopoli gitu ya, memonopoli satu tindakan ekonomi, tapi itu nggak akan sampai menyarankan orang lain untuk sampai ya mengambil anting seluruh anak Indonesia. Bayangin aja, ini pola ini lebih parah daripada kapitalisme, dalam tanda kutip adalah kapitalisme yang ya apa ya ini lebih parah dari kapitalisme monopoli ya, karena kapitalisme itu sebenarnya banyak ya, ada kapitalisme sedikit sosialis seperti itu. Jadi ya teman-teman bisa nanti simak sendiri bagaimana menurut saya, apakah otak Yusuf Mansur ini bermasalah atau memang dari sananya gitu ya, atau memang dalam lubuk hati dia itu bermasalah gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat nanti lagi videonya setelah obrolan ini ya teman-teman. Ya kita lihat videonya, check it out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Saya melihat kesempatan kemudian menyatukan bangsa itu di kepemilikan. Jadi saya setuju nih, saham menyatukan bangsa. Saya setuju nih, setuju. Belasan juta kemudian pencinta Manchester United, pencinta Manchester City. Kemudian jangan cuma nonton, beli tuh Manchester United, gitu kan? Rubah namanya jadi Mansur United. Wow. Mantap. Nah, saya mikirkan ini gimana sih? Telco senilai 13 triliun dan itu juga terlalu murah untuk saat itu karena punya satelit, punya 40 juta pelanggan. Gila. Terus saya iseng, saya hitung kan 13 triliun begitu saya hitung. 13 triliun. Silakan teman-teman buka handphonenya masing-masing, jajal nulis ya, jangan cuma dengar, jajal nulis 13 triliun, tulis 13 triliun. Ya. Ribu, juta, miliar, triliun. Ada berapa itu? Nolnya 12. Ya. Nolnya ada 12. Hitung 13 triliun sudah. Udah kalkulatornya dibuka di handphone masing-masing. 13 triliun. Nah sekarang kita bagi 40 juta. 13 triliun dibagi 40 juta. Ketemunya berapa? 13 triliun dibagi 40 juta. 40 juta pelanggan loh ya. Berapa ketemunya? Yo, Agen bisa jawab, soalnya nih saya HP-nya nggak ada di sini, saya nggak bisa pakai. Kok Agen jawab, Ustaz, 325 ribu. 325.000. Gila kan ketika ini di share nih ownership 100% loh Pak. 100% saat itu.
itu kalau dijual kepada 40 juta orang, itu cuma 325.000. Nah, saat itu instrumen untuk membelinya itu belum ada. Tapi hari ini Pak, ada. Hari ini Pak, ada. Kita mau beli apa hari ini? Satu-satu kita bisa beli. Tapi saya pengennya memang juga tidak menjadi individualistic buyer. Lagi-lagi nanti kayak ibu saya bilang, kalau lo beli sendiri-sendiri, nggak jadi sesuatu juga. Lu mesti ngumpul. Ini saham mesti saham terpimpin. Kalau saham ini saham terpimpin, ini bisa bicara banyak. Oke, sekarang kita tuntasin dulu. 325.000, memangnya si Telco itu butuh satu malam? Kan tidak. Dia butuh untuk restart. Dia butuh untuk bangun BTS saat itu. Dia butuh untuk mengembangin sayapnya kemana-mana, termasuk ke Saudi, Taiwan, Hong Kong, kemudian Malaysia, Singapura, Brunei, Timur Tengah, dan lain sebagainya. Oke, kita bilang sama dia, Telco, lu perlunya nggak mungkin dong semalam. Bisa nggak kita bikin jadi 3 tahun? Ternyata ketika 3 tahun, berarti 325.000 nih teman-teman, bantuin saya, 325.000 dibagi 36. Silakan, 325.000 dibagi 36. Ya Allah, cuman 9.000 perak, Mas. Cuman 9.000 perak. Itu kan kayak gini aja, kayak bikin notif dari SMS Center, "Woi, pelanggan, our valuable customer," gitu kan. Mau nggak lo tahan pulsa lo 10.000 setiap bulan selama 36 bulan. Nanti bulan ke-37 ada notif kongret gitu kan. You are the new owner. 9.000 bos, 9.000 perak, 13 triliun harganya cuma 9.000 perak. Dan jangan lupa 9.000 perak ini a month, sebulan. Sekarang kalau kita bikin menjadi daily saham, daily investment, kita bagi 30 bro. Kita bagi 30. Maka cuma 300 perak. 300 perak kita bagi lagi 3 bos. Morning investment, noon investment, night investment. Bos. Saya perjuangkan dengan izin Allah. Lahirlah hari ini salah satu crowdfunding equity. Crowdfunding equity kecil-kecil sih memang 10M, 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 10M instrumennya. Tapi ini once kemudian disatuin triliun bos. Triliun ini. Jadi saya emang nggak takut kalau perusahaan berapa sih perusahaan itu butuhnya. Wah kita perlu 1T lah, 1T mah ceban. Wah. 1T mah gini. Saya pernah bilang waktu itu zaman dulu ada travel gede banget yang punya armada banyak, sopirnya juga ada 4.000 zaman itu. Terus nyamperin saya ownernya. Terus dia bilang, "Ustaz, kita butuh 500 miliar." Terus saya bilang begini, zaman itu tuh saya 2010-an, 2011, 2012. Ustaz, kita butuh 500 miliar buat sehat. Terus saya bilang begini, kalau cuma 500 miliar mah nggak usah yang gede-gede yang turun. Maksudnya Ustaz gimana? Yang turun ini untuk beli 500 miliar itu, urusan Bapak supaya sehat, bayar utang dan segala macam, itu cukup anak-anak bayi aja. Sama balita. Anak bayi sama balita. Bingung tuh Pak Andi. Anak bayi dan balita. Ngerti saham juga kagak Ustadz dia. Emang juga kagak. Tapi dia punya anting bos. Anak kecil perempuan pasti punya anting. Terus lo kaliin se-Indonesia. Anak perempuan bayi se-Indonesia. Anak balita perempuan se-Indonesia. Berapa tuh orang? Copotin antingnya. Kebeli tuh 500 miliar. Kebeli tuh 500 miliar. Nah ekonomi ini yang kemudian saya suarakan kemana-mana. Dulu zaman Jason saya, kita semua pada sekolah kan patungan buat sewa bis kan. Patungan nih rata-rata sewa bis nih buat akhir tahun itu kan. Terus kita patungannya mulai dari kelas 3 awal. Kelas 3 awal kita udah mulai patungan nih. Patungan untuk akhir tahun sewa bis. Kebayang nggak bila 50-60 juta anak Indonesia patungan, Toyota bisa kita beli. Pabriknya bos yang kita bisa beli bos. Iya. Jadi ntar ada anak kecil datang ke Boeing. Ada anak kecil nih, anak Indonesia nih, datang ke Boeing ke Amerika. Terus nggak dianggap tuh sama bule-bulenya.
Why do you come here? Kenapa lu anak kecil datang ke sini? Terus si anak kecil ini bilang, gue mau beli pabrik bos kemarin. I come here to buy your factory gitu loh. Saya datang kemari mau beli kemudian pabrik ente. Terus si bule-bule itu pada ngomong, lu anak kecil mau beli pabrik ini bagaimana ceritanya? Nggak tahu ya. Kita dari TK sampai perguruan tinggi se-Indonesia ada 70 juta orang tuh, tahu nggak lo? 70 juta orang kalau jajannya tuh dikaliin lu berapa? Itu inilah. Jadi message ini yang kemudian saya suarakan terus itu loh. Kan asik kalau kita naik Garuda gitu ya, kemudian kaptennya ngomong gini, selamat datang di pesawat Anda sendiri, asik. Ya kan? Nanti kalau udah turun, kalau ada yang mau bawa bangkunya, bawa aja. Udah punya sendiri silakan bawa. Ya kan ada USOP kan, ada user stock option, oke? Atau ada BSOP, oke? Ada CSOP, buyer stock option atau customer stock option. Kenapa Garuda nggak pakein itu? In every single time you buy your ticket pakai Garuda, nanti ada poin yang cashbacknya itu bukan uang tapi saham. Bisa Pak. Kalau saya jadi presidennya gampang itu. Tuh gue gituin aja. Gue gituin aja kalau gue jadi presiden ntar. Pokoknya yang masuk tol, makin sering lo masuk tol, nanti makin lo jadi owner. Sekarang kan gila Pak. Orang masuk tol deposit Pak. Depositnya habis Pak. Di mana otaknya? Orang masuk jalan tol bayar duluan di muka. Dipakai nggak dipakai bayar duluan. Tapi jadi konsumen Pak. Di mana otaknya? Negeri ini bagaimana ceritanya? PLN juga begitu lagi. Belum pakai belum apa dia harus bayar duluan di muka. Tapi perlakuannya sebagai apa? Ownership bukan, tapi deposit. Di mana-mana kalau deposit mah emang kita jadi goblok juga udah. Jadi bodoh aja udah. Kenapa? Ya makin habis lah. Makin kita pakai makin kita habis. Harusnya di mana-mana orang kalau ngasih duit di muka itu jadi bos. Orang kalau ngasih duit di muka jadi owner. Nah sekarang ini orang ngasih duit di muka dan duitnya stay dan dia menjadi customer. Ini nggak benar. Nggak benar ini. Lo sekarang pakai aplikasi manapun mesti ada duit di situ. Tapi duit lu di situ yang kata lu, duit saya paling cuma cepet Pak Ustadz di aplikasi ini, aplikasi itu buat beli cendol, buat beli bakso, buat beli kopi ini, kopi itu, kopi gula aren. Paling duit saya 200.000, lu lupa ya. Ada 30 juta orang yang naruh duit di situ. Lu kaliin tuh 200.000. Berapa itu duit?